Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok aktivis muda yang berniat melakukan tindakan pengerusakan sebagai bagian dari protes atas krisis lingkungan yang terjadi saat ini, di mana mereka akan mendatangi salah satu toko furniture terbesar yang dianggap menjual barang hasil pengerusakan alam. Setibanya di lokasi, mereka yang berjumlah 6 orang pun menyebar ke berbagai titik dan mulai bersembunyi untuk menunggu sampai toko ini tutup. Dan kisah akan berfokus pada salah satu satpam toko bernama Kevin yang saat ini sedang dimarahi oleh bosnya terkait tindakan kekerasan yang dilakukannya pada salah satu pengunjung yang menghina Kevin. Diketahui kalau si Kevin ini memiliki masalah dalam mengendalikan emosinya alias temperamental, bukan gara-gara tidak puas dengan kebijakan pemerintah, tapi memang sudah seperti itu sejak kecil. Bahkan Kevin sempat berani memukul laci loker saat si bos masih memarahinya. Suck it up. Okay, hey, yeah, we got. Jack yang merupakan kakak kandung Kevin pun langsung berbicara dengan si bos tentang kelanjutan Kevin di tempat ini, yang setelah beberapa menit mengobrol, Jack pun kembali menemui Kevin untuk memberitahunya bahwa si bos mengizinkan Kevin tetap bekerja di sini asalkan Kevin mau masuk shift malam bersama dengan si Jack kakaknya selama 4 minggu ke depan. And go next time. Dan ya, Kevin pun langsung nyerenteng saat mendengar kabar tersebut. Ia diketahui sangat suka menyendiri di alam liar dan sudah ada rencana untuk melakukan petualangan ke dalam hutan pada minggu akhir ini. Sehingga tergantung pada Kevin sendiri pilih ke hutan atau dipecat. Tak lama setelah toko tutup, petugas cleaning service pun mulai berkeliling membersihkan seluruh area toko ini, di mana salah satu aktivis muda bernama Grace pun memulai aksinya dengan mengikuti salah satu petugas kebersihan dan menyuarakan protesnya, yaitu wake up yang berarti bangun, agar semua orang berhenti membeli barang di toko ini. Tepat saat Jack dan Kevin sudah menutup semua pintu masuk toko dan para petugas kebersihan sudah pulang, Grace dan kawan-kawan aktivis pun langsung beraksi dengan melakukan tindakan vandalisme seperti mencoret-coret semua produk yang ada di sana. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan 2 orang kawan Grace, ada Karim dan Ethan. Berbeda dengan yang lain, si Ethan menyiapkan seonggok jantung babi lengkap dengan darahnya untuk dipakai mengotori produk kamar mandi, yang mana setelah Ethan selesai mendokumentasikan protesnya, ada semacam senioritas ketika Karim yang baru pertama kali ikut dikecam agar jangan banyak tingkah oleh Ethan yang notabene lebih dulu bergabung dalam kelompok ini. What of all the animals you've killed? Blood for blood. What do you mean? We've been planning this for months. Jack dan Kevin sendiri terlihat sedang berada di ruangan mereka, yaitu ruangan pengawas dengan Jack yang tengah asik minum. Dan sebenarnya itu dilarang karena tidak boleh mengkonsumsi alkohol saat jam kerja, yang jika sampai ketahuan maka sanksinya adalah pemecatan. Berbeda dengan lancetnya, Kevin lebih suka menyibukkan diri dengan hobinya, yaitu membuat busur panah dari kayu, atau dia menyebutnya alat berburu primitif sebagai kegiatan mengisi waktu luang. If only you dedicated your time to something good. Kembali ke Ethan dan Karim yang dikejutkan oleh salah satu sahabat mereka bernama Emily yang sedang kesakitan di kantin toko, di mana itu hanyalah prank semata sebelum akhirnya mereka berperang dengan saling melempar makanan dan melakukan pemberantakan di lokasi kantin tersebut.
Selesai main lempar-lemparan, mereka pun makan malam dengan mengkonsumsi makanan yang bukan milik mereka. Alih-alih memiliki tujuan yang baik, ingin menyadarkan semua orang agar menjaga lingkungan, jangan merusak alam, jangan mencuri makanan, jangan menyia-nyiakan apa yang disediakan alam. Lah, anjing mereka sendiri nyuri makanan kantin, ngelempar makanan, mubazir. Agak-agak ini ya, agak-agak kontradiktif gitu ya. Comes the fun police again. You guys don't give a shit. Dan ya, Karim pun dikejutkan oleh Ethan yang tiba-tiba menukar senjata ke arahnya. Ternyata itu adalah senjata paintball yang berisikan peluru cairan berwarna atau cat. Ethan sengaja menyiapkan hal itu agar mereka semua bisa lebih totalitas merusak dan memberantakan seluruh produk yang ada di toko ini. Them win. No shooting in the face, no yelling. Everything in this shithole store is tainted with the blood of... Kevin sendiri terlihat sedang menguji coba busur panahnya yang ternyata belum bisa bekerja dengan baik, di mana hal itu sempat memancing tawa Jack kakaknya, sampai akhirnya Kevin menyadari layar monitor pengawas ketika salah satu remaja sedang berkeliaran di dalam toko mereka. Sesuai dengan SOP atau prosedur, Kevin langsung menghubungi polisi untuk mengamankan para penyusup. Namun dengan kondisi Jack yang setengah mabuk setelah mengkonsumsi alkohol, tentu saja hal ini akan menjadi masalah besar. Bos yang dapat mengancam pekerjaan mereka. Sehingga tak ada pilihan lain, Jack dan Kevin harus melakukan ini sendiri, mengusir para remaja itu keluar dari tempat ini. Is there a problem? Berlokasi di area produk kamar mandi, Kevin dan Jack pun mulai berkeliling dengan Emily yang sedang ngehep-hep bersembunyi. Karim yang baru beres cuci muka dari toilet pun langsung keluar dengan menendang senjata paintballnya dan langsung menembak Jack dari belakang. Alhasil, Karim pun harus tertangkap oleh Jack dan Kevin yang langsung menginterogasinya. Yang alangkah emosinya mereka berdua tatkala melihat salah satu produk sudah dalam kondisi kotor oleh darah babi, sehingga Kevin dengan cepat menarik Karim dan mendorong kepalanya ke dalam kloset kamar mandi tersebut. What's this? Dan ya, Kevin dan Jack kembali kejutkan dengan kemunculan Emily yang sedang merekam perbuatan mereka berdua. Emily mengancam akan menyebarkan video tersebut di media sosial. Bahkan ketika Emily menyadari bau alkohol yang keluar dari sungut si Jack itu, ia akan semakin membuat Jack dan Kevin terancam dipecat dari pekerjaannya. Sehingga Jack pun langsung mencoba merebut ponsel tersebut, tetapi Drunk. Emily pun tak sengaja mendorong Jack yang membuat kepala terbentur pada benda keras, di mana Kevin adiknya pun seketika terdiam menatap nasib kakaknya yang entah sudah mati atau masih hidup. Kevin yang dikenal temperamental pun seketika mencekik Emily hingga membenturkan tubuhnya berkali-kali yang membuatnya langsung kehilangan nyawanya. What did you do? What did you do? Melihat Emily tewas, Karim pun buru-buru masuk dalam toilet dan mengunci dirinya di dalam sana. Ia dengan cepat mengirim pesan di grup untuk memberitahu semua orang tentang kematian Emily. Tetapi Karim yang sedang sibuk tembak-tembakan pun mengabaikan pesan tersebut dan justru malah mengira itu hanyalah prank belaka. Dan setelah membungkus jasad Emily dengan plastik, Kevin pun melihat ponsel Emily dan mengambilnya. Disitulah ia sadar jika para remaja ini tidak hanya berdua saja, melainkan masih ada yang lain, sehingga demi untuk mencegah mereka menghubungi polisi, Kevin langsung pergi ke atap gedung untuk merusak antena yang karena tempat ini jauh dari tower sinyal, maka Karim dan kawan-kawan tidak bisa menghubungi polisi atau orang di luar.
Ethan sendiri terlihat sedang bermain dengan Tyler dan masih sibuk dengan perang-perangannya sampai akhirnya ia tak sengaja terpeleset setelah menginjak darah Emily. Menyadari pesan dari Karim adalah benar, mereka berdua pun buru-buru mencari jalan keluar untuk melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian. Apes, mereka semua tidak bisa keluar dari tempat ini kecuali bisa merebut kunci yang saat ini ada pada Kevin, di mana Kevin sendiri terlihat sedang menyiapkan semacam senjata dari pisau dapur yang direkatkan pada sebuah tongkat kayu dan berencana untuk melakukan balas dendam pada semua remaja-remaja ini. Dengan jejak darah yang menempel pada kaki si Karim, Kevin pun bisa dengan mudah menemukannya di dalam toilet sehingga ya, Karim cukup cerdas dengan berhasil mengelabui Kevin menggunakan sepatu yang sudah ia lepas, namun ia tidak cukup cepat ketika mencoba melarikan diri dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan Karim, Kevin langsung membuat jebakan dari kursi kayu yang ia temukan. Ia benar-benar sedang berburu dan tidak ada keraguan untuk balas dendam menghabisi para remaja ini. Selesai dengan jebakannya, Kevin menyandra Karim di gudang dan memaksanya untuk berbicara di speaker agar semua orang atau temannya mau datang ke gudang. Salah satu teman yang bernama Yasmin pun langsung menyadari hal itu dan membuat tanda help alias tolong pada kaca jendela toko tersebut. Beralih ke Ethan dan Tyler yang sedang berdebat antara kabur atau selamatkan teman-temannya, ternyata meskipun Ethan kurang menyukai Karim, Ethan masih punya rasa tanggung jawab dan kemanusiaan untuk menyelamatkannya. Berdasarkan jasad Emily yang sudah dibungkus plastik, Ethan sadar jika Kevin si satpam berniat menghilangkan barang bukti, yang itu berarti ia tidak akan segan-segan untuk menghabisi nyawa mereka semua. Sehingga tak ada pilihan lain, Ethan dan kawan-kawan harus melakukan perlawanan meskipun itu dengan cara kekerasan. 6 when the first shift arrives. It's 4 hours from now. We can do it. Tiba di gudang, Ethan dan Tyler pun berjalan secara perlahan dengan Tyler yang nyaris menginjak kawat jebakan yang Kevin buat, di mana Ethan secara kebetulan melihat pergerakan Kevin di orang lain dan berencana untuk menyergapnya dari dua arah yang berbeda. Wait. Dan ya, yang Ethan sergap ternyata adalah Jack yang masih hidup, di mana Tyler sendiri memilih untuk kabur karena tak punya cukup nyali untuk membantunya. Namun, sepertinya itu adalah pilihan yang salah karena Kevin sudah menunggu di sana dan langsung melakukan balas dendam seperti berikut ini. Ethan sendiri nyaris mati kehabisan napas jika saya Jack tak melepaskan cekikannya, di mana Yasmin tiba-tiba muncul menembakkan fineball-nya sehingga Ethan berhasil meloloskan diri. Di saat bersamaan, Grace juga berhasil menyelamatkan Karim yang masih dalam kondisi terikat, di mana saat Kevin muncul dan bermaksud mencegahnya, Jack tiba-tiba datang dari belakang sehingga cerot. Ya, Jack akhirnya tewas di tangan Kevin adiknya sendiri. Momen itu pun langsung Grace Karim memanfaatkannya untuk kabur, akan tetapi Grace terkena jebakan yang sudah Kevin buat, yang karena Karim bingung harus menolong atau bagaimana, seperti apa dan supaya bagaimana, ia pun memilih pergi dan meninggalkan Grace sendirian di sana. I'm sorry. I have to go. Setelah bergabung dengan Ethan dan Yasmin, mereka bertiga pun pergi ke kantin untuk memecahkan kaca jendela. Menyadari kacanya sulit ditembus, mereka pun memicu alarm peringatan dengan mendekatkan api pada sensor. Namun itu masih tidak berhasil karena Kevin sudah menonaktifkan semua sistem keamanan di tempat ini.
Di tengah keputusasaan itu, suara Kevin tiba-tiba muncul di speaker untuk memberitahu tentang Grace yang masih hidup tapi kehilangan banyak darah dan sengaja ditempatkan dalam freezer untuk memperlambat detak jantungnya. Dengan fakta bahwa semuanya menjadi semakin kacau, Kevin menyatakan gencatan senjata alias menghentikan perselisihan ini asalkan Karim dan kawan-kawan mau merakit kembali barang-barang yang sudah rusak, salah satunya adalah lemari kayu mahal yang sudah mereka coret-coret. Everything you destroyed. Starting with the Alih-alih jujur dengan gencatan senjata, Kevin ternyata melakukan ini masih sebagai bagian dari rencana. Ia sudah menempatkan jebakan kawat yang dapat memicu sebuah pisau tajam, namun belum berhasil mengenai mereka bertiga. Selesai merakit lemarinya, mereka bertiga pun langsung diarahkan ke freezer tempat Grace disekap, di mana saat Karim dan kawan-kawan sedang melepaskan ikatannya, inilah yang terjadi. Yankee. Yeah, sure. Ya, masih bagian dari jebakan cairan khusus yang dapat bercahaya dalam gelap pun memenuhi tubuh mereka semua, sehingga ketika lampunya dimatikan, Kevin bisa dengan mudah melihat mereka dari kegelapan, dan inilah yang terjadi lagi. Karim menjadi orang yang pertama ditarik Kevin. Terdengar suara tikaman pisau yang menembus kulit dan daging. Ethan langsung menyuruh Grace membawa Yasmin lari dari sana, sementara dia Ya, Ethan akhirnya mati setelah Kevin menghantamnya. Layaknya hewan buruan, tersisa Yasmin dan Grace yang masih hidup. Kevin pun menyalakan kembali lampu untuk mempermudah dalam berburu. Karena Grace sudah tak kuat berdiri, Yasmin pun mengambil troli untuk membawanya pergi. Yasmin memasuki ruangan pengawas untuk mencari kunci dan berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Tak hanya itu saja, Yasmin pun semakin senang saat melihat seseorang yang melihat pesannya di luar. Namun, naas nyawa Grace tak tertolong akibat kehabisan darah dan Yasmin berhasil menusuk mata Kevin menggunakan anak panah. Ia dengan cepat lari menuju pintu keluar dengan kunci yang sudah benar. Akan tetapi, setelah semua orang modar, muncullah para polisi yang datang ke lokasi. Mereka semua benar-benar dibuat terkejut saat melihat pemandangan luar biasa ketika Kevin di sisa-sisa napas terakhirnya masih sempat mengumpulkan semua mayat dengan dirinya yang seolah-olah menjadi sang pemburu. Beberapa hari setelah kejadian itu, toko pun kembali buka dengan para pengunjung yang masih tetap ramai. Anda ingat dengan satu jebakan kawat yang terhubung dengan pisau yang ada di rak barang-barang? Ya, jebakan itu tak sengaja dipicu oleh salah satu bocah pengunjung, dan hal inilah yang terjadi. Alur cerita film, aksi balas dendam, dan inilah filmku. Naon sih, riweuh?